saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau sudah mendengar firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah yang akan saya sampaikan sebentar. Kenapa bukan carilah Allah, tapi carilah kerajaan Allah. Saudara akan terkejut mendengar arti firman Tuhan ini, dan saudara akan mengalami hal-hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami diberi anugerah untuk mengerti, dan Roh Kudus menolong kami untuk menangkap maksud firman Tuhan dan mengalami pengenapannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca ayat yang populer sekali dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terjemahan lain mengatakan, tapi kejarlah nomor satu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang pertama saudara sekalian, mengapa dia menggunakan kata kerajaan Allah? Tema Injil Matius memang ditujukan untuk umat Tuhan, orang Israel, dan itu bicara tentang kerajaan. Injil kerajaan. Jadi maksudnya apa saudara sekalian? Kenapa disuruh kejar nomor satu kan kerajaan Allah, supaya saudara akan menjadi pangeran. Saudara menjadi pangeran dan putri atau prince and princess kerajaan Allah. Di mana saudara? Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, kalau kita menerima Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam konteks ayat ini tadi, bukan cuma anak-anak Allah, tapi disebut dengan gelar Prince and Princess. Jadi, saudara,
bisa membayangkan nomor satu bukan posisinya saja, tapi jaminan hidupmu beda dengan orang lain. Karena engkau dijamin sebagai pangeran dan putri kerajaan Allah. Seringkali kita kurang begitu menangkap maksud firman Tuhan dari firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Dalam bahasa Inggris biasanya dalam ayat 6 disebut. Apa namanya? Nama Yesus yang terakhir itu disebut dengan, sebenarnya bukan Raja Damai sekalian, tapi Pangeran Damai, Prince of Peace. Jadi saudara-saudara, menjadi pangeran dalam kerajaan Allah itu seperti Yesus posisimu. Kalau engkau posisi sebagai pangeran, ketika engkau menghadap Allah Bapamu yang adalah Raja di atas segala raja, maka engkau akan dijawabnya, diberikan jaminan-jaminan hidup yang tidak ada duanya. Begitu kita bersyukur punya Allah yang memberi kita kesempatan untuk menjadi pangeran dan putri kerajaan Allah. Saudara sekalian, ayat ini punya latar belakang. Ya, latar belakangnya dari ayat 25 itu katakan berkali-kali, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Mengapa? Seorang pangeran dan putri kerajaan Allah tidak patut khawatir. Karena apa? Hidupnya sudah terjamin, penuh terjamin. Ya, kita mendengar misalnya dalam kerajaan-kerajaan yang masih ada di Eropa sekarang, kerajaan Spanyol baru dilantik itu calon ratu kerajaan Spanyol. Ya, seorang putri yang cantik, juga harus latihan tentara dan lain-lain, punya sikap tegap, tegas, luar biasa. Ya, dan kerajaan yang lain seperti kerajaan Inggris dan lain-lain, kita melihat bahwa tidak ada satupun pangeran-pangeran itu yang ya hidupnya lusuh, hidupnya apa adanya, tidak pernah. Semua gagah menjadi tentara benar-benar, diterjunkan ke medan peperangan yang nyata, ya, supaya mereka teruji sebagai seorang nanti kemudian kalau mereka menjadi raja atau menjadi ratu di negaranya. Begitu juga kita, saudara sekalian. Sebagai seorang pangeran dan putri kerajaan Allah, tidak layaklah kita khawatir, takut, karena kita sudah terlatih. Sudah tahu, Alkitab katakan bahwa hidup kita ini penuh dengan peperangan rohani. Nah, jangan lupa, jadi kita bukan hanya pangeran atau putri ece-ece. Kita ini putra, pangeran dan putri kerajaan Allah yang sudah terlatih dalam peperangan rohani. Hidup berkemenangan setiap hari. Itu jangan pernah lupa, saudara sekalian. Jadi berkat Tuhan itu kepada kita, status dan kedudukan kita sebagai pangeran dan putri kerajaan Allah harus diimbangi dengan sikap kita yang hidup berkemenangan setiap hari. Tidak boleh lain daripada itu. Jangan menjadi seorang pangeran dan putri yang hidup dalam rasa khawatir. Apa yang saya mau makan, apa yang saya mau minum, oh tidak pernah itu terjadi. Apa yang saya mau pakai, bahkan pakaian pun sudah dijamin. Pakaian pangeran dan putri kerajaan Allah atau pangeran dan putri negara-negara yang masih menjalankan posisi monarki, walaupun sudah monarki parlementer sekarang ini di Eropa misalnya, itu selalu seperti itu. Di Jepang misalnya juga sama. Ya, pakaiannya pun sudah disiapkan dengan tanda-tanda penghargaan seperti itu. Dan kalau di Inggris misalnya, itu mereka disebut dengan wilayah-wilayah.
Ada Prince of Wales misalnya, itu pangeran dari wilayah Wales. Jadi itu yang sungguh-sungguh menguatkan kita semua, bahwa Tuhan suruh kita cari nomor satukan kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Tidak layaklah engkau hidup dalam kekhawatiran sepanjang hari. Lepaskan itu semuanya, mulai belajar hidup berkemenangan. Selesai nanti, bacalah Efesus pasal 6 ayat 10-20. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita adalah pangeran dan putri kerajaan Allah yang harusnya hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan berikan pengertian baru kepada kami oleh anugerah-Mu, supaya kami benar-benar punya posisi, kedudukan, dan kehidupan yang layaknya seorang pangeran dan putri kerajaan yang punya raja di atas segala raja, Allah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.